ba'da isya kita masih dikasih beberapa nikmat yang Allah kasih, tapi kita suka lupa. Yang pertama apa? Kesehatan. Ini pada sehat atau pada sakit? Sehat. Sehat. Sekarang masih punya waktu. Yang paling pertama nikmat sehat, nikmat waktu, dan yang paling sering kita lupa nikmat apa? Ini yang paling penting tapi kita sering lupain. Lupa dulu kalau kita ternyata dikasih nikmat Islam. Kita nikmat Islam yang sering kita lupakan. Karena kenapa? Islam berarti salam. Salam itu artinya selamat. Jadi kita adalah orang-orang yang selamat. Kembali lagi yang tadi, Superman, Batman, Ultraman, dan semen-men itulah semuanya, itu semuanya fiksi, bohongan, gak ada. Kita bahas malam ini sesuai tema, yaitu yang kemarin sudah baca di grup. Rukun iman apa Islam? Rukun iman ya? Iman apa Islam nih? Rukun iman. Iman apa Islam nih? Iman. Oke, rukun iman ada. Oke, rukun iman itu ada. Ada 6. Yang paling pertama iman kepada Allah. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Apa sih? Iman kepada Allah. Iman kepada Rasul boleh, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama iman kepada Allah dulu. Yang sholat subuh telat, ngaku aja nggak apa-apa. Sholat subuh telat, nggak apa-apa ngaku. Yang sholat subuhnya telat, Allah bilang apa? As-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat waktu. Berarti yang pertama kita sudah melanggar apa yang Allah sudah perintahkan. Sholat tepat waktu. Berarti kita berani lawan Allah dulu. 1 subuh. Ada yang nggak sholat subuh? Ngaku aja nggak apa-apa. Ada sholat subuh nggak? Enggak apa-apa. Tuh, berarti ada yang sholat subuh. Apa jujur lebih baik. Ya. Nah, berarti kita masih tentang Allah. Allah siapa? Tuhan. Oke. Allah itu yang pertama adalah Tuhan. Betul. Terus definisinya lagi, artinya lagi. Allah ini siapa sih? Allah siapa? Kalau kita tanya nih, Superman siapa? Superman Pak, orang kuat Pak. Ya betul. Superman Pak bisa terbang. Oke benar. Allah siapa? Pertama oke. Terus apa lagi? Yang menciptakan kita. Kita kan dibikin sama siapa? Dibikin sama bapak saya. Wah salah. Dari mana bapak kita bikin di dapur gitu ya? Enggak. Berarti Allah itu yang mencipta, kreator. Kalau Allah menciptakan, berarti Allah berhak apa? Kalau Allah menciptakannya, Allah Tuhan pertama. Terus Allah ternyata memang pencipta. Berarti Allah selain mencipta bisa menghancurkan. Hari kiamat itu apa yang akan dihancurin? Hancur kan? Hancur semua. Allah bisa menghancurkan. Allah itu Tuhan, Allah itu kreator atau pencipta. Allah juga bisa menghancurkan karena apa yang Allah ciptakan bisa terserah Allah dong. Ya enggak? Kita kalau lagi nulis salah nih, ya udah robek ucap-ucap doang. Bisa dong. Ya kan? Karena kita yang nulis. Allah juga Allah bikin langit, bikin bumi, 7 lapis langit dan lain sebagainya dengan mudah, maka Allah pun bisa menghancurkannya dengan mudah di hari kiamat. Oke, berikutnya Allah udah yang jelas adalah Tuhan, lalu Allah itu pencipta dan Allah bisa juga menghancurkan apa yang Allah ciptakan. Nah, perintah berikutnya. Apa sih yang Allah pengen dari kita? Makan Pak, iya benar, kita kasih makan boleh. Yang kita Allah inginkan itu sebenarnya apa? Kira-kira yang Allah pengen banget supaya kita bisa masuk
surga. Jadi kita harus disuruh Allah, kita disuruh ngapain? Dibandingkan Allah menciptakan manusia disuruh ibadah yang paling pertama disuruh apa? Sholat. Allah yaitu Tuhan yang menciptakan dan bisa menghancurkan, menciptakan manusia, disuruh beribadah. Cara ibadah yang paling pertama adalah sholat. Selain sholat apa yang Allah suruh? Zakat, boleh lagi sedekah ya, sedekah. Apalagi di rukun Islam itu yang disuruh. Apa aja pertama sih? Rukun Islam? Sholat, zakat, haji, ya, puasa Ramadan, ya, benar. Semua yang Allah suruh kecuali sholat, perintahnya ada di dalam Al-Quran tertulis pertama kali. Jadi kalau zakat nih, kalau kita misalnya disuruh zakat atau sedekah, kita bisa sambil nyanyi kan? Sedekah dulu 5.000 masuk boleh. Mau perintah haji boleh sambil labbaik Allahumma labbaik, sambil bersuara, sambil nyanyi, ada iramanya. Ya. Sholat boleh? Ada nggak apa sholat? Allahu Akbar. Sholat batal, cur, nggak bisa. Sholat itu khusus. Kenapa khusus? Ini perintah yang Allah langsung kasih ke Nabi kita siapa? Nabi ke berapa? Nabi ke? Ini perintahnya langsung dari Allah, dipanggil lewat Jibril. Disuruh ngapain Nabi? Isra Mi'raj kan? Dipanggil, ketemu langsung sama Allah, lalu turunlah perintah sholat. Berarti sholat ini adalah perintah langsung yang sifatnya mutlak, nggak bisa enggak dikerjain, wajib dikerjain, nggak boleh tinggal apapun alasannya kecuali uzur atau halangan. Halangannya apa? Satu, kita udah nggak ada lagi di dunia ini Pak, alias sudah liwat, meninggal. Atau yang kedua, kita lagi nggak sadar karena kita sakit kayak koma apa segala itu nggak sadar, nggak bisa. Nggak ada orang sakit itu mas bangun mas, nggak ada. Itu uzur. Tapi untuk orang yang sakit cuma flu biasa, masih bisa melek segala macam, masih bangun, itu hukumnya tetap wajib. Jadi nggak boleh ditinggal sama sekali. Perintah siapa ini? Allah. Perintah Allah. Ingat, satu manusia nih ya, kita di satu orang ini, di satu orang. Oke, lihat sini, perhatiin. Satu orang itu diganggu syaitan berapa? Berapa syaitan satu orang? Diganggu. Dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari belakang, dari depan, udah berapa? 6. Setan ketujuh itu memeluk dari belakang. Nih ya, setan itu meluk dari belakang, lalu dia menjulurkan lehernya ke sebelah kiri telinga kita, lalu kepalanya dihadapkan ke kepala kita. Itu satu orang digoda 7 setan. Satu orang. Berat kan? Berat. Itu yang harus dilawan. Gimana cara ngelawannya? Gimana kita ngelawannya? Pertama, belajar untuk kenal tak kenal maka tak kenal maka tak tahu. Gimana cara kita bisa sayang
dan tahu dan mencintai Allah kalau kita nggak pernah kenal dan nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu. Nggak pernah mau tahu. Kita cuek aja kan? Simpel. Siapa di sini yang masih suka melawan ibu sama ayahnya? Disuruh ngaku aja. Disuruh beli gula. Tar dulu mak, tar dikit lagi mak game FF. Asik kan? Tar dulu pak, dikit lagi pak. Ini aduh lagi mabar. Ayo. Melanggar bunda, melanggar ayah, segala macam. Melanggar sesuatu dari apa yang Allah inginkan. Berarti kita sama aja melanggar apa yang Allah sudah kasih tahu. Berarti kita melanggar Allah. Dosa yang paling banyak kita perbuat adalah melanggar sholat. Seandainya kita benar-benar melakukan itu di waktu yang Allah sudah batasi, tapi ternyata kita masih langgar, dan ternyata nyawa kita dicabut. Kira-kira kita lagi mati apa itu? Matinya husnul apa sul? Kita belum sholat, dan tadi kita belum sholat, tiba-tiba nyawa kita diambil. Kan Allah bilang as-sholatu ala waqtiha, sholatlah tepat pada waktunya. Seandainya kita yang tadi belum sholat pada waktunya, tiba-tiba azan, kita masih lalai, dan kalau kita meninggal, kita kira kita mati yang mana? Belum tentu. Mati subuh itu mati dalam keadaan tidak baik. Contoh, mati dalam keadaan lagi berbuat maksiat. Misalnya kita lagi mabok, lagi pacaran, lagi cita-cita, serangan jantung, mati. Sekarang ini, yang paling sayang sama kita di rumah siapa? Keluarga ya. Ibu kita, bapak kita, kakak kita, abang kita, nenek kita, mbah kita, bule, pale, dan semua itu sayang sama kita ya. Bener kan? Bener sayang sama kita semua ya? Oke, kalau seandainya kita mati, ini kita mati nih kita ya. Ternyata jatuh umur kita udah habis, kita dicabut sama Allah. Habis coy. Waktunya pulang. Nah, meninggal, kita diantar oleh 3 hal ke kuburan. Yang paling pertama, amal. Apa lagi? 3 hal yang nganterin kita ke kuburan. Ini saya hapus boleh ya? Tidak. Ini kakinya. 3 hal yang mengantarkan kita ke kuburan. Yang pertama apa tadi? Amal. 2. Keluarga. Keluarga. 3. Tetangga. Yang ketiga adalah yang mengantar kita adalah harta. Motor kita yang mentereng mengkilat, yang dicuci saban hari. Ya enggak. HP kita yang di lap-lap begini dulu. Benar gak sih? 3, amal, keluarga, karena mengantarin kita kuburan. Dan kita kuburan itu naik kendaraan paling angker di dunia. Keranda jenazah. Siapa naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Bener gak? Ada yang mau jajal? Ada di belakang. Kita jajal dulu. Kita coba beneran mati apa enggak? Itu kendaraan paling angker di muka bumi, yang naik pasti mati. Belum ada yang pernah gagal. Belum ada yang gagal, belum ada yang lolos. Itu tahu dari mana itu? Masih pikir. Oke. 3 hal, amal, keluarga, harta. Yang ikut kita masuk kuburan. Amal doang. Yang paling sayang sama kita ibu kita, yang lahirin, anakku yang paling ganteng, paling soleh. Ikut gak ke dalam kubur? Ada yang mau ikut? Enggak? Ibu kita, enggak apa-apa anakku, aku ikut. Ikut gak? Enggak. Tengok.
meninggal. Harta kan harta lagi. HP kita akhirnya jadi warisan ke saudara-saudara kita, diambil. Itu martabak ya? Boleh juga tuh. Sisain satu. Dan dulu. Nih. Jangan fokus ke tempe. Dulu. Nah. Oh. Lihat makanan iya aja. Berakas banget. Apalagi tadi? Udah ya, amal ikut keluarga gagal, harta gagal. Harta nggak mungkin. Tahta, jabatan kita nih. Kita di dunia itu punya pangkat banyak, benar nggak? Ya. Dokteran, profesor, haji, wah segala macam belakangnya kasih MA, MPD, MA, segala macam panjang banget. Kalau meninggal, gelarnya cuma satu, almarhum. Mau hebat panjang kayak apapun, ujung-ujungnya almarhum, alias liwat. Oke, perhatikan dulu. Jangan fokus di makanan rendah. Ini adalah ujian, tenang, sabar, ujian. Kata, kayak gitu. Di keluarga ini tadi, oke, ada yang punya pacaran mau ikut? Aku berjanji, hidup semati, saya hidup semati, berjanji di bawah tiang listrik, janjian di depan pagar sekolah. Aku udah cinta banget ya sama kamu, nggak dengar. Nah, akhirnya apa? Gak ikut kan? Tinggal dia. Tinggallah amalun soleh, amal yang soleh. Sekarang aduh dicubit. Sekarang sebanyak apa amal yang udah kita perbuat? Banyak nggak kira-kira? Ada yang bisa tahu amalnya udah banyak belum kan? Gak tahu. Gak tanya sama malaikat sebelah kanan. Udah berapa banyak bos? Kan ada yang jaga kanan dan kiri. Rakib. Yang tulis kebaikan siapa? Yang tulis keburukan? Nah itu udah kenal tuh. Udah pernah lihat? Kok tahu? Nih, bisa nih. Tahu. Oke, baik-baik di sini. Sekali lagi, amal kita tuh banyak mana sih yang sudah kita kerjakan selama hidup? Sekarang umur paling kecil di sini siapa? Umurnya berapa? 8. Berapa umurnya? 8. Oke. Sekolah kelas? 2. Kelas 2 SMA. S2. Ada yang udah sama kelas 3? SMA kelas 2? Oke. Ada yang udah nikah? Udah nikah. Oh, udah nikah katanya. Masya Allah. Di Quran tertulis kerjakan yang mudah dulu, yang kecil dulu, tapi istiqomah. Allah tidak pernah melihat hasil akhir. Allah tidak pernah melihat yang terakhir itu gimana. Maksudnya hasil akhirnya gimana. Allah melihat gimana mampunya kita istiqomah tiap hari. Coba kita belajar sholat dulu. Istiqomah untuk bisa sholat tepat waktu. Sholat itu ala waktinya. Sholat tepat waktu. Sekarang saya kasih tantangan. Siap kan dikasih tantangan nih? Nah, sebagai bukti kalau kita mau bersyukur, gak usah jauh-jauh. Kita minta untuk bersyukur untuk yang ini aja dulu. Yang ini aja dulu kita syukuri. 144.000 sampai 270.000 detak jantung per hari yang selama hidup kita belum pernah kita syukuri. Saya kasih tantangan, siap kira-kira? Siap? Ini tantangannya gampang sebenarnya, tapi gampang.
Gimana? Ini rumahnya pada jauh-jauh nggak? Masih dekat-dekat sini semua ya? Ada yang tinggal di Jonggol nggak? Nggak ada yang tinggal di Jonggol. Oke. Berarti dekat-dekat dengan Wilayah aja ya? Kenapa Juno di sini tinggal di Amerika? Kita sholat subuh di masjid. Wah, horor banget Pak itu Pak, horor Pak. Jangan Pak. Kita sholat subuh di masjid. Gimana? Setuju? Setuju ya? Untuk besok pagi. Ada yang keberatan nggak? Tunjuk tangan yang keberatan. Ngaku aja Pak, berat Pak. Kamu gila Pak, jam 5 masih ngiler Pak. Oh keberatan tuh, ngaku nggak apa. Yang nggak ngaku berarti oke ya, udah deal ya. Berarti yang nggak ngaku deal. Berat. Sholat subuh kita di masjid. Simpel gini. Rasulullah andai mereka tahu ada apa di balik sholat subuh, pasti mereka akan sholat subuh berjamaah walaupun harus sampai merangkak. Dan rahasianya Allah rahasiakan, nanti baru dikasih di yaumul akhir. Kira-kira ada apa dengan sholat subuh? Lalu ada petunjuknya, ternyata ada petunjuknya. Barang siapa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan lebih dari dunia dan seisinya. Barang siapa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, dia mendapatkan dunia dan seisinya. Itu Allah ngomong langsung. Allah bohong nggak? Enggak. Enggak mungkin kok. Sekarang kalau kita rubah ya, kita rubah aja gitu. Seandainya nih sholat subuh di saf pertama ini, dideretin uang, cepet. Jam 3 udah rebutan tuh kan. Jam 3 wah disini udah ada ngaji, ngaji, bener nggak? Atau jam 100.000, anggap ini kan dunia dan seisinya. Sejuta. Stop kedua, kocok tuh sampai 500.000. Stop ketiga, cepat, dan berikutnya nggak dapat. Kira-kira kita kejar yang mana? Yang pertama dong, ya kan? Lumayan Mas, juta, pulsa banyak tuh paket data, nabrak kalau beli itu. Bisa traktir Pak, siapa? Si doi. Ya. Nah, itu kita kejar dunia. Ini Allah bilang. Apa tadi? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Tantangannya untuk besok subuh kita subuh di masjid. Setuju? Setuju? Insya Allah itu kalau Allah mengizinkan, Allah akan izinkan untuk hal kebaikan. Biasanya kan insya Allah itu suka diganti. Insya Allah itu kata ganti atau kalimat ganti untuk kayaknya berat, kayaknya nggak mampu nih Pak. Insya Allah itu iya. Di zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi Muhammad, orang kalau bilang Insya Allah berarti dia kerjain, benar-benar dikerjain dan benar-benar dilakuin. Itu Insya Allah. Kalau sekarang, besok datang ya, Insya Allah deh. Ragu, nggak boleh. Insya Allah itu bukannya sifat yang untuk ragu ya, bukan ragu. Tapi Insya Allah berarti iya. 1%-nya kalau Allah takdirin lain. Nggak mungkin Allah takdirin tidur, ayo tidur enggak. Bisa ya? Kita sholat subuh di masjid, oke ya? Besok sekolah kan? Ada yang sekolah nggak besok? Sekolah. Jangan sekolah. Masih sekolah besok hari Sabtu? Tapi memang masih ada ya? Masih ada sekolah hari Sabtu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Beda-beda itu memang gitu kebijakan dari sekolahnya. Apalagi kalau misalnya ini pada libur kan biasanya itu kan sholat subuh jam 8 tuh. Biasanya tuh. Kok ketawa berarti benar kan? Sholat subuh jam 8, ya baru kebangun, set. Matahari sudah terang.
Ini jam berapa? Lagi ya? Oke. Katakan yang pertama tadi sholat subuh dulu. Kita biasain sholat subuh di masjid. Biasain sholat subuh di masjid. Beratnya itu cuma sampai di wudhu. Coba itu. Beratnya cuma sampai di wudhu. Ketika kita bangun, doa bangun tidur apa? Doa bangun tidur? Doa bangun tidur? Hah? Kalau balik anak? Coba. Alhamdulillah ya kan dengan wa ilahin nosor. Ada yang belum apa? Ada yang belum apa? Doa bangun tidur? Gak apa-apa. Kalau kita ngaku itu lebih baik daripada apa? Tapi jangan. Kalau nggak apa? Jangan. Belum apa? Hafalin. Itu ngantuk, tapi begitu kamar mandi karena wudhu pasti hilang. Nggak mungkin kan? Udah pernah coba? Udah pernah coba? Pernah. Jadi ya besok sholat subuh di masjid dulu. Saya kasih tantangan 3 lagi. 3 ya, 3 kan. Yang pertama 4. Yang pertama sholat subuh, yang kedua. Ini kita kasih tantangan nih. Tantangan ini harus wajib. Pertama subuh di masjid. Kedua, tantangan kedua adalah yang mudah banget. Depan kita ada apa? Makanan yang diajarin sama Rasulullah, makan minum tangan makan minum tangan kanan. Tangan kanan. 3. Kalau sampai ada yang makan minum tangan kiri, berarti kena denda. Setuju gak nih kena denda? Setuju Pak? Enggak. Ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik. Makan minum tangan kanan. Apapun yang dilakukan tangan kanan. Ini tangan kanan sama kiri ya Allah udah ciptain untuk tugasnya masing-masing. Tangan kanan buat apa aja? Makan, minum, salaman, ngitung uang. Bener gak sih? Bener. Tangan kiri iri gak sih? Woi, tangan kanan enak banget tugas tuh. Hitung duit, salaman, makan, minum. Lah gua cleaning service. Ya kan? Bersih Pak, ini tukang bersih-bersih. Ya bener ya? Tapi tangan kanan bilang ke tangan kiri, hai tangan kiri, nggak apa-apa aku yang hitung uang, nggak apa-apa aku yang salaman. Nanti uangnya aku beliin jam tangan, aku yang pakai. Bener kan? Kenapa pakai tangan kiri? Itu udah mereka itu kerjasama dan mereka itu nggak pernah berantem. Tangan kiri kanan pernah berantem nggak? Ya nggak. Kalau jalan gimana? Yang kanan ke belakang, yang kiri ke depan. Gantian kan? Ada yang begini. Ya pernah sejarahnya. Kalau ada orang jalan begini, gitu ya, biasanya stres. Biasanya begitu. Tantangan ketiga. Apa? Ini habis makan tentu ada sampahnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang. Kita sebut saya sama. Buang sampah. Sembarangan. Coba ditanamin dari diri sendiri. Ini hal-hal kecil kan, hal-hal kecil yang setiap hari kita lakuin. Kita makan, tangan kanan. Habis makan ada sampahnya. Biasanya tuh kalau kita pinggir jalan lagi nunggu dijemput sama orang tua segala macam, truk nyolok minuman, udah serap gitu. Tangan kiri dijemput, buang. Sering gak begitu? Sering kan? Saya sering di depan masjid, selesai. Ini tadi di sini ada yang Jumat berkah semua dapat Jumat berkah? Enggak, bagian ya? Kalau bagian Jumat berkah. Enggak dapat. Aduh, sedih banget hidup.
Itu selepas dari itu saya lihat sampah berserakan. Ini masjid rumah siapa? Coba deh kamar kita habis makan buang sampahnya di kamar kita, mau nggak? Kenapa nggak mau? Kotor mengundang hewan, kecoa terbang. Hal yang paling menakutkan, dia terbang tuh ke muka kita tuh. Sering tuh. Jangan buang sampah sembarangan. Salat subuh di masjid, makan, minum tangan kanan, jangan buang sampah sembarangan. Dan biasakan satu lagi, yang terakhir ya, mau saya tulis, diingat. Kalau keluar masjid, selepas Jumatan ataupun di sekolah, kalau kita pakai sepatu ataupun kaos kaki segala macam, jangan melanggar hak orang lain. Apa sih itu? Yang paling sering kita lakukan adalah injek sendal orang. Benar nggak? Sendal siapa? Injek aja semua tuh. Benar nggak deh? Pakai sepatu sendal siapa? Pak, benar nggak? Itu dan Allah basuh. Oke, coba di masjid, makan minum tangan kanan, jangan buang sampah sembarangan. Belajarlah untuk tidak menginjak sepatu sendal orang. Buatlah Allah tersenyum dengan hal-hal yang kecil, yang mudah. Paham ya? Ada yang mau ditanyain? Pak, Ya. itu nyampe kapan tantangannya? Oh, sampai kapan tantangan ya? Sampai kita mati. Setuju ya? Mudah nggak? Ada yang berat nggak? Buang sampah jangan sembarangan, makan minum tangan kanan, jangan injak sendal dan sepatu orang, sholat subuh di masjid. Gampang? Hukumannya apaan? Mudah ya? Hukumannya mau kita tuntut hukuman? Hukuman ikop mau? Enggak, takut Pak. Jangan. Gak apa-apa. Hukumannya belum berlaku. Nanti kalau kita ketemu lagi, masih Allah kasih umur, masih Allah kasih kita rezeki, kemudahan, nanti kita baru bicarain masalah hukumannya. Setuju? Ada lagi pertanyaan? Udah paham semuanya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya. Hah? Udah ngerti semua ya? Paham ya? Sekarang saya tanya nih. Siapa yang lapar? Saya. Lah. Oke. Boleh. Kita cukupkan ya sampai 8:30. Sampai 8:30. Sampai 8:30 ya. Tanggal 12 Nih, sekali lagi tantangannya 4 sholat subuh di masjid. Jangan buang sampah sembarangan, makan minum tangan kanan, jangan melanggar hak orang lain, yaitu nginjak sepatu sendal punya orang. Saya gampang ya? Simpel kan? Tapi percayalah dengan yang kecil-kecil itu, yang mudah-mudah itu akan membuat Allah tersenyum. Paham? Ngerti ya? Ada lagi pertanyaan? Saya absen dulu. Tak kenal maka tak tahu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu. Tanggal 29. Sofwan Dawi. Kok Sofwan bukan itu? Geraldi. Weh, ada. Oke. Siapa lagi nih? Muhammad Afan. Wahyu. Wahyu siapa Wahyu? Oh, Wahyu namanya. Seno. Muhammad Radi. A-nya apa? Oke. Muhammad Rafa. Ya, adik kakak ya. Abang adik. Udin. Nggak ada. Falah Fahim. Masya Allah, namanya bagus ya. Muhammad Firas. Nabil Rais Abdillah. Wah, Masya Allah namanya. Ahmad Raihan Pratama.
Bintang Nugraha. Firman Surya Adit. Abror Davi. Manis tuh. Muhammad Fadil. Pak Adil. Aska Laksana. Nayaka M. Akbar. Udah ya? Ada yang belum disebut? Yang belum disebut siapa? Hah? Absen men? Ya. Siapa? Namanya siapa? Nih, tulis nih. Catat. Nih sama Om Akbar. Namanya siapa? Sebentar ya. Faizal. Jen. Lalu apa tuh? Nomornya ada nggak? Nomor apa? Siapa? Kaizar yang mana Kaizar? Kaizar, Banu, satu lagi. Kaizar sama Banu. Sekelas? Enggak, tapi sama, kelas 2. Ya. Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya, kita coba malam ini semoga bermanfaat. Diambil ibroh apa? Ibroh itu manfaat. Ambil manfaatnya, ya. Semoga terus berdoa, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terbuka hatinya, yang bisa menerima segala manfaat yang udah kita pelajari selama ini, dan jadi kita anak-anak yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Ada yang belum hafal doa penutup kafaratul majelis? Ada yang belum hafal? Udah apa semua ya? Oke, kita tutup dengan hamdalah dulu. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wa bihamdika buka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas sampah, awas sampah. Ya, boleh dimakan, tapi nggak boleh berantakan. Apa tuh?